Kisah inspiratif berjudul Jangan Cuma Kepingin Tetapi Putuskan. Saat menunggu kedatangan seorang teman di bandara, aku memperhatikan seorang pria berjalan ke arahku sambil menenteng dua tasnya. Pria itu berhenti di dekatku untuk menyapa keluarganya. Pertama, sambil meletakkan tasnya, ia menuju anaknya yang paling kecil, mungkin usianya kira-kira 6 tahun. Mereka kemudian berpelukan lama sekali. Saat pelukan itu mengendur, aku mendengar sang bapak berkata, "Senang berjumpa kembali denganmu, Nak. Papa sangat rindu." Anaknya tersenyum tersipu dan lirih berkata, "Aku juga, Pak." Kemudian pria itu bangkit berdiri dan berpandangan dengan anaknya yang sulung. Mungkin usianya antara 9 atau 10 tahun. Dan sambil tangannya menangkup wajah anaknya, sang pria itu berkata, "Kamu sudah besar sekarang ya, Papa sangat mencintaimu, Zack." Demikian juga mereka berpelukan dengan sangat hangat. Sementara keduanya masih berpelukan, si kecil yang usianya 1,5 tahun dengan riang dalam gendongan ibunya tidak pernah memalingkan tatapan matanya dari sang ayah yang baru pulang. Pria itu berseru, "Hai Nona cantik," sambil dengan lembut mengambil anak itu dari gendongan ibunya. Dia menciumi bayinya, kemudian sambil mendekapnya sangat erat di dadanya. Ia menggoyangkan si kecil ke kanan dan kiri. Sang bayi segera tenang dan dengan santainya menyandarkan kepalanya pada bahu ayahnya tanpa banyak bergerak. Sungguh suatu pemandangan yang sangat membahagiakan. Beberapa saat, pria tersebut menyerahkan si kecil kepada anak sulungnya dan berseru, "Sekarang giliran untuk Mama." Ia berjalan ke arah istrinya, mencium serta memeluknya sangat mesra dan hangat. Sebuah kemesraan yang paling indah yang pernah kulihat. Mata mereka saling berpandangan. Untuk sejenak aku berpikir bahwa mereka ini seperti pengantin baru. Namun bila aku perhatikan anak-anak mereka, pastilah mereka sudah menikah cukup lama. Dengan agak sungkan, aku bertanya kepada pria itu, "Ngomong-ngomong, Anda berdua ini sudah berapa tahun menikah?" Sang pria itu menjawab, "Sekitar 14 tahunan." Tanyaku lagi, "Sudah berapa lama Anda berdua tidak bertemu?" Pria itu tersenyum, "Sudah 2 hari penuh." 2 hari? Aku terkejut mendengarnya. Dengan memperhatikan cara penyambutan tadi, aku menyangka bahwa pria tersebut telah pergi berminggu-minggu, bahkan selama beberapa bulan. Rupanya aku tertipu oleh kesan yang kutangkap. Aku ingin perkawinanku akan sama rasanya seperti setelah berusia 14 tahun. Pria itu tiba-tiba berhenti tersenyum. Ia memandang tajam ke arah mataku dan dengan kekuatan yang membara yang menusuk ke lubuk hatiku, dia mengatakan sesuatu yang membuatku menjadi orang yang berbeda. "Jangan cuma kepengen teman, tapi putuskan." Pria itu melemparkan sebuah senyum yang menawan sekali, lalu menjabat tanganku dan berkata, "Tuhan memberkatimu." Dengan kalimat terakhir ini, ia dan keluarganya berbalik dan meninggalkan bandara bersama-sama. Aku masih memperhatikan pria yang lain daripada yang lain itu. Mereka mulai menghilang dari pandangan mataku saat seorang teman menghampiriku dan bertanya, "Apa yang sedang kau lihat?" Tanpa keraguan sedikit pun aku menjawab, "Masa depanku." Nah teman-teman, itulah kisah inspiratif yang berjudul Jangan Cuma Kepingin Tapi Putuskan. Sebuah kata bijak, mengasihi adalah sebuah komitmen.